Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel Henrys Media. Sahabat Henrys, kalau kita melihat update terbaru dari konflik Amerika, Iran dan juga Israel, sekarang kan ada poros fakta keamanan terbaru antara Arab Saudi, Pakistan dan juga Turkiye, ya kan? Tapi di sini saya melihat ada sesuatu yang menarik untuk kita bedah guys ya. Taktik terbaru dari Iran. Ini cerdas banget guys ya. Bagaimana Iran itu melumpuhkan lawan perangnya tanpa senjata. So disimak sampai selesai guys ya. Nah ini saya dapatkan materi ini, lalu saya coba kembangkan tentang taktik delaying game di Timur Tengah. Jadi kalau kita lihat Iran saat ini itu sedang memainkan taktik delaying game di Timur Tengah untuk memperlemah elektabilitas Donald Trump menjelang pemilu Amerika Serikat. Kan nggak lama lagi pemilu Amerika Serikat akan dilaksanakan guys ya. Kalau nggak salah itu November 2026, jadi akhir tahun ini. Nah sementara itu tekanan domestik dari wali kota New York Zohran Mamdani dan calon senator Michigan Abdul El Sayed kian menyudutkan Gedung Putih. Jadi kalau kita lihat di Amerika khususnya Donald Trump itu udah tertekan secara eksternal juga tertekan secara internal, ya kan? Kita akan bahas ya guys ya situasi yang lagi bikin Donald Trump benar-benar gerah guys ya. Kalau kita lihat di panggung kampanye pemilu Amerika Serikat, Trump selalu bilang kalau dia adalah pemimpin kuat yang bisa beresin semua masalah dunia dalam sekejap, ya kan? Jadi kalau dia mau mengeluarkan statement atau pidato, Trump itu kan tampak sesumbar guys ya. Jadi seolah-olah dia itu paling jago ya kan. Tapi kalau kita lihat realitanya sekarang, Trump justru lagi dikepung dari 3 penjuru sekaligus. Dari luar negeri ada Iran yang main cantik mengulur konflik di Timur Tengah. Dari dalam negeri ada wali kota New York Zohran Mamdani yang terus konsisten menyerang kebijakan ekonominya Trump. Dan yang paling baru bikin Trump meledak di media sosial yaitu sosok terpilihnya Dr. Abdul El Sayed di Michigan, ya kan? Ini kan kalau kita lihat tokoh Muslim sudah mulai vokal ya di Amerika Serikat ya. Jangan-jangan ini nanti Amerika Serikat ini akan dipimpin sosok pemimpin Muslim. We don't know, oke? Gimana 3 kekuatan ini berkolaborasi secara nggak langsung membuat ataupun menekan Trump? Kita bedah. Jadi disimak benar-benar guys ya. Ini menarik ya. Jadi kemarin saya sempat udahlah break dulu membahas konflik Iran, Amerika, Israel karena udah hampir 5 bulan nih guys ya. Saya ingin coba kembali membahas dinamika politik tanah air, tapi kalau kita lihat malah ini ya bikin jengkel gitu ya melihat perpolitikan tanah air sekarang ya, update berita tentang inilah tentang itulah ya kan, apalagi nih di tengah maraknya ada isu-isu jelang 17 Agustus tiba-tiba ada isu keluarga selebritis ya kan mulai diangkat ya, jadi permainannya gitu-gitu aja, jadi males gitu, kadang bikin pusing sendiri gitu guys ya. Ya udahlah, kita skip aja. Kita coba analisa perkembangan ataupun update terbaru dari Timur Tengah guys. Karena banyak proses pembelajaran di sini ya kan. Kalau cuma kabar-kabar kemudian saling serang di tanah air ya itu udah biasa guys ya. Jadi tidak ada proses pembelajaran yang baik untuk kita ke depannya guys ya. Nah, kita mulai dari eksternal dulu nih guys ya. Banyak pengamat politik sepakat kalau Iran sengaja pakai taktik delaying game atau mengulur waktu. Jadi kalau Trump sesumbar mengatakan hanya 40 hari Iran itu bisa kolaps, nggak taunya sampai sekarang masih berjalan gitu pemerintahannya guys ya. Berbagai sisi itu banyak pengamat mengatakan kalau Trump itu udah kalah ya guys ya. Mereka itu nggak buru-buru meluncurkan perang total skala penuh. Sebenarnya kalau kita lihat dengan kemampuan rudal Iran itu bisa aja loh guys ya melumpuhkan total Israel maupun pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah guys ya. Tapi coba kita perhatikan ya dari 5 bulan
Februari lalu gitu ya. Udah hampir 5 bulan nih guys ya. Itu kayaknya santai gitu ya. Jadi tidak buru-buru gitu ya. Pelan tapi pasti dia terus membuat berbagai macam manuver-manuver, strategi-strategi sehingga yang tadinya Iran itu diremehkan gitu ya, bahkan ada pengamat nasional mengatakan Iran itu nggak ada apa-apanya, nggak bisa apa-apa gitu ya. Nggak taunya justru sekarang kita lihat malah kebalikan ya kan guys ya. Amerika negara adidaya dan juga Israel nggak bisa apa-apa tuh, nggak berkutik malah melawan Iran guys ya. Nah ini kita harus cari tahu nih kenapa kok Iran itu tidak meluncurkan perang total skala penuh. Karena Teheran itu tahu ketidakpastian regional adalah racun buat kampanye Trump guys ya. Nah ini menarik nih guys ya. Jadi melemahkan musuhnya itu tidak melulu menggunakan senjata canggih guys ya. Dengan taktik seperti ini guys ya, itu juga secara perlahan bisa melemahkan musuh guys ya. Jadi konflik ini itu kayaknya sengaja diperpanjang sampai hari pemungutan suara. Ini bikin janji Trump soal kedamaian instan jadi kelihatan cuma sekedar retorika guys ya. Ya kalau kita lihat memang Trump ini pintar banget bermain retorika. Apalagi yang terbaru nih sekarang kan Iran meminta ganti rugi perang. Nah dia juga menuntut ganti rugi perang. Ya selama 50 tahun itu kan nggak masuk akal guys ya. Karena dia yang menyerang kok dia yang minta ganti rugi ya kan. Nah dampaknya itu apa guys ya. Pertama harga minyak dunia itu nggak stabil guys ya. Inflasi membayangi. Dan para pemilih swing voters di Amerika Serikat itu mulai cemas guys ya. Kalau Amerika bakal terseret ke perang baru, ya kan? Iran sukses tuh ya, jadi aktor bayangan yang bikin Trump kelihatan kehilangan kendali atas situasi global. Jadi jago banget deh guys ya. Ada tarik ulur ya kan, Mojtaba Khamenei yang tadinya diisukan cedera gitu ya, dirawat di rumah sakit, tiba-tiba muncul gitu guys ya. Lalu Iran juga merilis video pusat persenjataan mereka di dalam gunung guys ya, dan itu tidak bisa terdeteksi. Dan ada yang juga saya lihat itu pemberitaan guys ya soal bagaimana Iran itu bisa mengantisipasi ataupun melemahkan sinyal 5G-nya Amerika, ya kan? Bisa loh guys ya, itu hebatnya karena memang IQ Iran itu di atas rata-rata guys ya. Itu pentingnya kalau memilih pejabat publik pemerintahan dengan kecerdasan tingkat tinggi guys ya. Kalau kita lihat guys ya, Trump itu sekarang nggak cuma pusing mikirin Timur Tengah. Nah di rumahnya sendiri, New York, Trump harus berhadapan sama musuh bebuyutan baru. Siapa lagi kalau bukan wali kota New York City Zohran Zamdani ya. Kebijakan-kebijakan itu menarik perhatian publik guys ya, yang cenderung membela masyarakat Amerika. Jadi kebijakannya itu mencuri hati masyarakat Amerika. Jadi warga Amerika tuh senang banget dengan kebijakan-kebijakan wali kota New York. Yang terbaru itu ya kalau nggak salah bahan pokok yang murah ya, 30% gitu ya potongannya gitu guys ya. Belum lagi kebijakan-kebijakan lain. Jadi kalau kita lihat sejak menjabat, Mamdani yang berhaluan progresif ini nggak pernah ragu buat pasang badan melawan agenda-agenda Trump. Ini menarik guys ya. Seorang wali kota itu berani berseberangan dengan pemimpinnya, presidennya. Bayangkan itu kalau terjadi di negeri kita. Kalau misalnya bupati atau gubernur berseberangan dengan presiden, wah. Nah, baru-baru ini Mamdani meluncurkan program pemangkasan birokrasi bisnis sambil langsung menyindir gaya kepemimpinan Trump. Trump sampai dibuat meradang tuh guys ya, dan menyerang balik kebijakan pajak Mamdani di ruang publik. Konflik terbuka ini bikin Trump kehilangan narasi kalau dia dicintai di kota asalnya sendiri. Karena sang wali kota justru memimpin gerakan resistensi lokal yang sangat vokal. Jadi
bisa jangan-jangan nanti wali kota ini bakal melaju ke Amerika Serikat satu guys ya, presiden. We don't know. Nah, ini puncak yang bikin tensi Trump benar-benar mendidih dalam beberapa hari terakhir guys ya. Di negara bagian penentu alias swing state Michigan, Dr. Abdul El Said. Nah, lagi-lagi nih sosok politisi muslim mulai muncul di permukaan. Baru saja memenangkan pemilu pendahuluan Senat dari Partai Demokrat dalam sebuah kejutan besar guys ya. Lalu gimana nih respon Trump? Pasti ngamuk lah guys ya. Di Truth Social, Trump sampai memposting perbandingan foto dirinya dengan foto El Said. Nah, saya lihat itu fotonya guys ya. Jadi foto Trump dengan istrinya, lalu El Said dengan istrinya. Nah, sampai dia itu menulis provokasi tentang dua Amerika yang sangat berbeda katanya, ya kan? Nah, yang satu istrinya tidak pakai jilbab tentunya guys ya. Nah, satu El Said pakai jilbab. Jadi Muslim dan non Muslim ya kan? Trump bahkan mengecam keras dengan menyebut El Said radikal dan ekstrim. Nah, ini salah satu narasi-narasi yang dikembangkan Trump kayaknya ya. Jadi kayak narasi propaganda menjatuhkan lawan politiknya dengan label-label ya seperti radikal, ekstrim dan lain sebagainya. Pokoknya jelek aja ya. Apalagi kan Iran awal-awal perang juga kan dibuat narasi begitu guys ya. Oh, rezim Iran ini begini. Bahkan ada pengamat nasional dalam negeri yang terus membuat narasi tentang Iran, tentang mungkin sistem Republik Islam Irannya ya kan. Pokoknya jelek aja di mata mereka ya kan. Bahkan di labelin yang tidak baik. Jadi narasi ini kayaknya memang sengaja gitu loh ya untuk membangun ataupun membuat jelek musuh lawan mereka ya enggak. Nah, tapi skor-skornya serangan rasis dan Islamofobia dari tim Trump ini justru jadi bumerang ya kan, karena sekarang itu kita lihat dengan kemajuan teknologi guys ya, informasi begitu cepat, jadi orang mudah dan bisa memfilter segala macam bentuk informasi ataupun narasi-narasi, benar nggak? Jadi nggak gampang percaya gitu loh. Jadi dicek dulu benar nggak kalau misalnya El Said itu radikal dan ekstrim kayak gitu guys ya. Nah, El Said itu malah membalas dengan santai di CNN. Bahkan dia menyindir balik hubungan rumah tangga Trump dan fokus pada isu nyata seperti mahalnya harga pokok masyarakat. Nah, ini kayaknya kompak nih El Said dengan Mamdani gitu guys ya, soal bahan pokok ya. Di negara kita juga kayaknya udah mulai nih bahan pokok mulai naik guys ya, imbas dari mungkin BBM yang naik atau apa gitu ya. Nah, kalau kita lihat di Michigan, wilayah dengan populasi Arab Amerika yang besar, kepanikan Trump menghadapi El Said ini bisa merusak seluruh strategi elektoral Partai Republik di negara bagian tersebut. Itu kan. Jadi di dalam digerogoti nih guys ya. Jadi apalagi warga Amerika cerdas-cerdas tentunya ya. Mereka negara maju pasti akan terus mempelajari gitu ya. Dan tidak gampang dibodohi lah istilahnya gitu guys ya. Nah, sekarang coba kita rangkum ya. Skenarionya ini itu udah makin jelas guys ya. Pertama, Iran itu menekan Trump dari sisi stabilitas global. Nah, sementara itu di internal mereka, Zohran Mamdani menggerogoti legitimasinya di New York dan Abdul Said mengancam suaranya di Michigan, ya kan? Bahkan kalau nggak salah itu yang saya baca, lawan El Said itu mengucurkan dana bombastis guys ya, banyak banget gitu. Tapi itu bisa kalah guys ya. Pemilu Amerika Serikat kali ini bukan lagi sekedar soal siapa yang punya modal besar, tapi siapa yang sanggup bertahan dari kepungan politik multi arah kayak gini. Ya kan? Nah, kalau menurut kalian nih guys ya, apakah Trump itu bakal berhasil lolos dari tekanan bertubi-tubi ini, atau ini adalah awal dari kekalahannya? Ya,
tanda-tandanya itu, karena banyak juga yang saya baca video-video pendek gitu ya di media sosial, pengamat-pengamat di Timur Tengah itu mengatakan kalau tanda-tanda Amerika dan Israel itu akan hancur itu sudah mulai tampak guys ya. Mungkinkah dari konflik Iran ini? Nah, kalau coba kalian tuliskan opini atau pendapat kalian di kolom komentar guys ya. Nah ini menariknya guys ya. Jadi taktik-taktik, strategi-strategi yang dimainkan oleh Iran itu memang tampaknya tidak bisa dipandang sebelah mata guys ya. Negara adidaya seperti Amerika Serikat dan juga Israel yang punya senjata canggih yang digembor-gemborkan sedemikian rupa ya guys ya, nggak mampu tuh mengalahkan Iran, ya kan? Sudah 5 bulan kurang lebih ya perang ini terus berjalan, Iran masih tetap berdiri, bahkan semakin menunjukkan taringnya di dunia internasional guys ya. Sementara itu kita lihat kalau Arab Saudi, kalau saya perhatikan itu kenapa dia membentuk poros baru semacam NATO-nya Asia gitu guys ya. Ini kalau saya mengamati Arab Saudi ini ketakutannya itu besar banget guys ya. Soal apa namanya keberlangsungan kerajaan Ibnu Saud gitu guys ya. Apakah ini juga awal hancurnya kerajaan Ibnu Saud di Arab Saudi, karena kalau kita lihat sejarah bagaimana kok bisa Mekah Madinah itu dikuasai oleh keluarga Ibnu Saud. Nah, coba dibuka lagi sejarahnya guys ya. Karena sejatinya kan Hijaz, Mekah dan Madinah itu tadinya kan dikuasai oleh keluarga keturunan Nabi Muhammad ya kan guys ya. Tahu-tahu diambil alih karena dapat hadiah dari Inggris, Britania Raya ya kan ya. Sehingga Ibnu Saud dikasih berapa pound sterling gitu ya dulunya untuk membuat kerajaan, sehingga Hijaz, Mekah, Madinah itu dikuasai oleh Ibnu Saud. Nah kalau saya perhatikan Arab Saudi ketakutan kalau legitimasi kekuasaannya itu hancur, khususnya Mekah Madinah. Kenapa kemarin dibuat agreementnya itu di Mekah? Ini kan seolah-olah memperjuangkan agama Islam gitu. Enggak guys ya. Ini memperjuangkan the power of Ibnu Saudnya gitu guys ya. Kerajaan di Kingdom of Ibnu Saudnya. Benar nggak? Ini cuma opini saya aja gitu guys ya. Kalau menurut kalian gimana? Komen juga di bawah guys ya. Mungkin itu video kali ini guys ya. Kita tunggu nanti bagaimana update selanjutnya, strategi-strategi Iran selanjutnya. Tetap stay tune channel YouTube Henrys Media. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.